Oke, kita mulai. Walaupun sedikit, ada 2 menit kita no production time. Kalau misalnya kita ngebor, kita harus hitung no production time. Maklum, ada learning curve. Saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya ini adalah real case, tetapi untuk confidentiality saya tidak akan menyebut nama company-nya, tapi saya kasih aja nama bahwa insiden terjadi di company name bernama BP, tapi artinya adalah PT bukan petrol. Kira-kira begitu. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Yang pertama, presentasi ini adalah sharing session di Global Ethos Energy Community. Informasi ini fokus kepada high value learning yang diambil dari real case. Jadi kejadian nyata. Walaupun kejadian ini terjadi, tapi saya tidak mengasosiasikan kepada organisasi tertentu, kepada company ataupun institusi tertentu di Indonesia maupun di luar negeri. Walaupun mungkin teman-teman mungkin mengira-ngira ataupun menebak nama company tersebut, silakan saja, tetapi saya menyatakan bahwa saya tidak mengasosiasikan kepada company tertentu. Karena ada implikasi yang mungkin kita tidak bisa untuk bertanggung jawab. Apa yang tidak diharapkan dari ekspektasi ini, dari presentasi ini adalah, jangan harapkan di presentasi ini saya akan menerangkan prinsip dan fundamental terhadap flange ball system. Itu tidak akan ada. Tapi nanti mungkin Pak Teddy Delfri mungkin akan mengulas. Saya akan ikut menyimak. Kemudian jangan diharapkan di sini kita bicara tentang bagaimana kita akan determination terhadap rating working pressure and size of flange. Itu tidak akan kita bicarakan di sini. Kita tidak bicara desain. Dan kemudian kita tidak bicara bagaimana kita melakukan seleksi terhadap flange, terhadap tipe flange dan tipe gasketnya. Itu jangan diharap di sini. Dan kemudian jangan pula diharap kita akan membicarakan atau menginterpretasi dari misalnya International Recognized Standard, ASME PCC 1. Saya mungkin ASME PCC 1 saya sudah tidak, bahwa flange and ball system, bahasa Indonesia flensa dan apa ya, bolt ya, flensa dan baut sebagai sebuah risk LOPC, loss of pressure containment. Dan kemudian kita belajar dari kesalahan yang dibuat dari grup orang sewaktu desain dan juga pada waktu mendesain pelayanan. Jadi desain itu bukan hanya komponen ataupun alat, tetapi kalau ada sebuah company yang bergerak di bidang service, memberi konsultasi, ataupun perusahaan yang bergerak di bidang project management, nah mereka harus mendesain sebenarnya bagaimana pelayanan itu nanti dilakukan. Nah dalam hal ini kita akan melihat bahwa desain dari sebuah pelayanan itu ada yang salah. Kemudian kita melihat model corrective action dan systematic improvement untuk sebuah sistem yang lebih baik dan proses yang lebih baik. Dan berikutnya mungkin kawan-kawan bisa mengenerate ya sesuatu yang lebih daripada apa yang diharapkan yang tertulis di 3 poin di atas. Silakan saja. Oke, kita mulai dengan introduction ataupun pengenalan apa sih LOPC ya. LOPC itu stand for loss of pressure containment, itu adalah salah satu proses safety event. Proses safety itu di dalam dunia oil and gas itu adalah sesuatu yang tidak terkendali atau sesuatu yang tidak terencana, itu bisa rilis dari tempatnya. Nah, tempatnya itu nanti kita bahas, baik itu dia toxic, baik itu dia merupakan flammable,
mudah terbakar, seperti misalnya bisa rilis dari tempatnya air panas, kalau misalnya di geothermal, uap panas mungkin ya, kemudian ada nitrogen, ada CO2 yang bertekanan, ada udara juga. Nah itu yang dimaksud loss of pressure containment. Loss of pressure containment itu adalah sesuatu yang sangat serius kalau di budaya oil and gas, karena kalau misalnya flammable gas yang keluar dari containment, yang keluar dari sarangnya, maka dia akan bercampur dengan udara, dan kemudian setelah itu seandainya ada permukaan dengan temperatur tinggi yang sampai kepada batas bisa terjadi reaksi karena dia bercampur dengan udara, maka akan terjadi kebakaran atau ledakan. Seperti itu. Ya, kemudian apabila ada alat-alat instalasi listrik di sana yang menghasilkan spark ataupun percikan, maka akan habis semua investasi maupun fasiliti yang dibangun oleh investor. Containment itu bisa dia berupa tangki, vessel, pipa. Nah, yang akan kita bicarakan sebenarnya saat ini adalah Christmas tree. Dan kemudian bisa dia berupa truk, berupa equipment yang mungkin mengkontain pressure. Itu yang containment. Ini saya ambil dari referensi API Recommended Practice 754 Process Safety Performance Indicator. Sebelumnya, kejadian ini sebenarnya terjadi di Christmas tree. Tidak ada waktu kita untuk menjelaskan apa itu Christmas tree dengan panjang lebar, tapi kira-kira kalau rekan-rekan di geothermal, di panas bumi, PLTP, ya kira-kira ada Christmas tree seperti ini. Dan kemudian kawan-kawan yang mungkin pernah jalan-jalan ke Chevron, dulu Caltech di Pekanbaru, mungkin juga pernah lihat seperti ini Christmas tree. Itu adalah assembly dari valve, spool, ada pressure gauge, ada choke. Sebenarnya kalau saya katakan itu terdiri dari valve. Apa itu valve ya? Katup, sorry. Mungkin ada yang berbahasa Indonesia katup. Biasa di Pertamina mereka menyebutnya katup. Kemudian Christmas tree ini kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi kawan-kawan Pertamina, itu namanya pipa sembur. Tapi nama tidak merupakan sesuatu masalah. Kadang ada nama-nama yang lucu juga kalau di bahasa Indonesia kan ya. Wellhead itu kepala sumur, Christmas tree pipa sembur, kira-kira begitu, valve katup. Nah ini adalah Christmas tree sederhana. Kalau misalnya di Middle East waktu saya kerja di Timur Tengah, di Oman, itu kira-kira Christmas tree-nya cuma seperti ini ya. Jadi yang di bawah itu namanya lower master valve, kemudian naik ke atas itu upper master valve. Nah kemudian ada wing kiri, ada wing kanan, ada kill wing valve itu di wing kanan. Maaf, sebenarnya kita kalau berbicara ke kanan berarti dari arah Christmas tree. Tangan kanannya itu kill wing valve, yang gunanya apabila ada masalah pada saat misalnya operasi sumur. Nah itu kita bisa melakukan, kita pompakan fluida di sana, supaya fluida yang dipompakan itu lebih besar daripada tekanan yang ada di dalam bumi, sehingga kita bisa mengisolasi energi. Ada swipe valve, itu yang paling atas. Kemudian yang paling atas itu ada pressure gauge, alat ukur tekanan biasa. Nah, kalau misalnya di produksi minyak atau hidrokarbon, liquid, ataupun di produksi gas, di hidrokarbon, itu di mana keluar gas ataupun hidrokarbonnya itu di primary wing valve itu. Nah, sebelah kanannya lagi adalah choke. Dulu waktu saya bekerja di Timur Tengah, atau sebelum saya pergi ke Timur Tengah, di proyek-proyek PHI Laut Jawa. Nah, pekerjaan saya adalah lebih sebelah kanan daripada choke valve itu. Jadi mulai dari situ ada namanya flow line,
Nah, setelah flow line itu dia nanti masuk kepada mungkin processing platform, air ataupun CO2 itu dibuang di sana atau ada H2S dibuang dulu. Nah, setelah itu kalau misalnya di Laut Jawa yang memasok gas ke PLN di Muara Karang apa Muara Tawar, saya lupa, pokoknya Muara itu. Nah, itu langsung dimasukkan ke dalam ekspor pipeline. Jadi langsung landing dia di Tanjung Priok, masuk ke dalam sistem pembakaran gas turbine dan lain-lain itu. Itu hal yang khusus jika ingin dibahas, mungkin ada sesi satu kali lagi dengan teman-teman yang di power plant. Saya tidak ahli power plant. Oke, nah bagaimana dengan Christmas tree saya? Nah, itu tadi adalah Christmas tree kecil. Nah, Christmas tree saya yang warna merah ini. PT bukan petrol ya. Itu yang warna merah. Coba lihat perbandingannya. Nanti kita akan lihat PT bukan petrol ini satu sumur saja, satu Christmas tree itu satu hari menghasilkan duit berapa ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana kontribusi PT bukan petrol ini di nasional kita ataupun mungkin di negara di mana bukan petrol ini berada. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana kejadian yang akan saya share? Itu jangan dilihat tanggalnya, walaupun tanggal ini nyata. Pada tanggal 29 September 2014, itu tim inspeksi rutin itu mengunjungi unmanned offshore platform. Unmanned offshore platform itu jadi offshore platform itu anjungan lepas pantai kalau bahasa Indonesia itu ada yang dihuni oleh orang, ada yang tidak dihuni oleh orang. Yang modern itu yang tidak dihuni oleh orang karena sudah bisa di remote dari tempat dari jauh, mungkin ada yang bisa di remote untuk emergency shutdown dari handphone ya. Tapi itu hal-hal yang artinya konfidensial. Saya tidak bisa untuk share di sini. Nah, jadi kalau misalnya unmanned platform itu, maka orang tidak akan setiap hari ada di sana. Jadi ada semacam visit berkala, ataupun misalnya kalau ada terjadi sesuatu alarm, misalnya hidup, maka akan datang orang ke sana dengan menggunakan boat atau kapal setelah perjalanan, verifikasi apa yang terjadi dengan alarm. Kalau misalnya itu false alarm, mereka akan matikan, dibuat laporannya, dan diinspek. Tapi kasus ini sebenarnya ini rutin. Jadi kawan-kawan inspeksi dan operasi itu mereka rutin setelah beberapa minggu terakhir orang ada di platform itu, mereka berkunjung ke sana. Salah seorang itu mencium adanya bau gas. Nah, kalau kawan-kawan di lapangan itu mereka indera penciumannya itu sangat tajam. Jadi bau H2S dengan bau kentut sebenarnya mereka bisa bedakan itu. Jadi ini bau gas ya, sorry. Nah, apa yang dilakukan? Mereka balik ke kapal, bikin sabun dengan bikin air sabun. Nah, itu tradisional sekali, sudah ratusan tahun. Nah, mereka melakukan leak test. Benar terkonfirmasi bahwa ada bocor di salah satu flange ya, pada posisi jam 10 sampai jam 2 ya. Berarti jam 10 sampai jam 2 tolong dibayangkan. Dan mereka mengecek yang lain. Dan ternyata sama. Jadi ada sumur 1 dan sumur 2 kita katakan itu bocor. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini pada saat itu. Ya, saya mau kasih tahu bahwa kalau misalnya di fasilitas oil and gas itu mengambil foto seperti ini itu perlu kamera khusus ya. Tidak kamera handphone seperti biasa ini, tidak kamera Sony. Tahun 2014 masih ada kamera-kamera yang kamera digital itu. Tidak bisa. Itu kameranya khusus, harus dilindungi dengan intrinsically safe. Intrinsically safe itu mungkin teman-teman sudah tahu, cuman saya mau share, mungkin ada yang belum tahu. Itu
baik itu percikan api maupun ampere ataupun arus ataupun energi yang keluar di rangkaian elektronik itu sudah dilemahkan di rangkaian Zener sehingga tidak akan bisa mengignite volatile gas seperti metan yang berada di udara. Nah, saya mau katakan di sini bahwa kalau dilihat dari image ataupun foto itu, nah yang bocor itu di dekat aktuator. Aktuator itu adalah semacam equipment yang menggunakan hidrolik dan gaya pegas ya, energi pegas. Yang apabila ditekan hidroliknya maka pegasnya mengkompres, dan apabila dirilis hidrolik oilnya maka pegas akan memanjang, ekspansi. Jadi ini untuk menggerakkan tuas supaya bisa menutup dan membuka valve. Bagi kawan-kawan yang sudah biasa tahu dengan gate valve, maka sudah familiar ya. Bagi kawan-kawan yang mungkin belum tahu bahwa kalau kita memutar valve menggunakan setir itu, kita lihat dari foto ataupun image itu, yang di bawah itu dia memakai setir ya, itu artinya manual, jadi memakai otot. Nah, kalau yang di atas yang kayak ada bulat seperti kaleng itu, seperti drum itu, nah itu yang namanya aktuator. Jadi dia diberi tekanan 5.000 PSI, kalau yang kasus ini, itu diberi tekanan 5.000 PSI dari jauh aja, nah, itu dia nanti akan membuka, kalau misalnya dalam emergency case, nah itu ada urutannya dan kemudian ini akan menutup, maka tinggal di bleeding aja tekanannya, maka dia akan menutup dengan cepat. Ada hitungan, ada desainnya berapa detik dia akan bisa menutup dengan cepat. Walaupun di bawah sebenarnya kalau sumur itu ada safety valve namanya downhole safety valve. Nah ini adalah surface safety valve sebelah atas, harusnya menjadi barrier yang kedua. Oke. Nah setelah itu dilakukan investigasi apa yang terjadi. Saya belum 20 menit ya. Minta tolong moderator kalau memang sudah hampir dikasih tahu waktu saya. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya sebelum terjadi kebocoran itu ada aktivitas maintenance pada tanggal 28 Agustus. Itu ada penggantian aktuator. Nah, kemudian setelah penggantian aktuator seperti biasa dites integritinya karena dia harus 5.000 PSI pressure working pressure-nya. 5.000 PSI bisa kebayang ya. Kalau mobil mobil rakyat Avanza itu 36 PSI kalau nggak salah. Ini 5.000 PSI ya, bisa kebayang berapa tekanan ya. Sangat berbahaya ya 5.000 PSI. Nah, oke, setelah dilakukan hydrotest tidak ada bocor. Maksudnya semua baik-baik saja. Nah, kemudian biasa orang maintenance akan menghandover kepada orang operation. Itu pada tanggal 4 September. Jadi dari tanggal 28, 29, 30, 31 ya. 1, 2, 3, 4. Seminggu setelah itu terjadi kebocoran. Seminggu setelah itu handover. Nah, setelah handover baru dihidupkan tanggal 29, setelah handover dihidupkan tanggal 4 September dan mereka baru berkunjung ke platform itu pada tanggal 29 September. Ada 21 atau 20-an sekian hari. Nah, pada saat itu juga sumur nomor 2 juga sama, tapi tanggalnya sedikit berbeda. Itu di handover tanggal 8 September. Dan ditemukan bocor tadi memakai air sabun tetap tanggal 29 September. Itu yang terjadi ya. Nah, mari kita hitung. Nah, ini sangat menarik. Mungkin kawan-kawan yang tidak di oil and gas, kira-kira sumur bukan petrol ini kira-kira menghasilkan duit berapa satu hari ya? Itu satu hari kita bisa produksi 100 MMSCF ya. Itu million square cubic feet ya, juta kubik feet dalam satu hari 24 jam. Misalnya harga gas ya
$6 per MMBTU. Sebenarnya harga gas itu juga disandarkan kepada harga minyak. Katakanlah rata-rata $6 per MMBTU. Itu million British thermal unit ya. Nah, gas heating value itu sekitar ada yang 1040, ada yang 1030, kita ambilnya 1040. Jadi kalau kita konversikan 1 MMBTU itu 1040 kali mm scaf. Jadi satu well production dalam MMBTU itu sekitar 104.000 MMBTU satu hari. Jadi sumur bukan petrol ini menghasilkan 104.000 MMBTU, itu satu sumur ya. Saya mau bilang bahwa satu platform itu bisa jadi 4-5 sumur ya. Nah itu duitnya berapa? Itu berarti satu hari kita menghasilkan 604.000 US dollar. 604.000 US dollar ya. Saya mau kasih tahu gaji kawan-kawan di Timur Tengah kalau dulu itu sekitar 8.000 US dollar lah. 7.000, 8.000 US dollar. Nah, jadi satu hari itu sumur menghasilkan 8,73 miliar dalam rupiah, satu sumur ya. Kalau misalnya sekarang sumur kita ini kejadiannya dia bocor 2 sumur. Berarti satu hari itu 17 miliar loh Pak. Kebayang duit 17 miliar, kalau misalnya duitnya 10.000, berapa kubik itu? 17 miliar itu satu hari ya. Nah, bisa dibayangkan kalau 2 bulan. 2 bulan 2 sumur tidak bekerja atau tidak menghasilkan apa-apa itu rugi 524 miliar 160 juta. Itu duit ya semua. Oke, itu kira-kira. Platform itu bisa 5 sumur. Cuman kadang-kadang yang hidup cuma 4 sumur, kadang 3 sumur. Oke. Bagaimana sih bentuk sebenarnya ini? Kira-kira kalau sebelah atas itu sebelah ini kiris mastrinya. Nah, itu yang aktuator yang saya maksud ya. Jadi ditekan hidroliknya maka pegasnya mengkompres. Kalau misalnya kita rilis tekanan hidrolisnya maka pegasnya nanti expand. Nah, itu pada saat penggantian seperti ini. Ada image-nya gitu ya. Nah, bentuk fisiknya seperti apa? Ini kebetulan pada saat saya di Singapura ke pabriknya, jangan ditebak-tebak ya nama perusahaannya, walaupun warnanya merah jangan ditebak. Biasa kalau orang minyak itu tahu kalau warna merah itu apa, kalau warna biru itu apa. Nah ini kira-kira seperti ini nih aktuatornya. Di PLTP mungkin ada aktuator juga. Saya lupa. Di Wayang Windu itu saya tahun 98 bangun PLTP Wayang Windu, Gunung Salak tahun 97, anak pertama saya lahir. Kayaknya ada di Zoom ini sekarang, namanya dirahasiakan. Nah, pitogramnya kira-kira begini. Ya, jadi hydraulic torque, sorry saya menyebut merek nggak apa-apa lah ya, untuk kita aja. Hydraulic torque itu kita pakai Hydratype. Itu digunakan, jadi ada 12 baut ya, 12 bolt. Yang sebelah atas 9 itu kita gunakan hydraulic torque. Persoalannya adalah yang di sebelah bawah, yang posisi pukul 6, pukul 5 dan pukul berapa ya sebelahnya? Pukul 7. Nah, itu nggak bisa masuk kaset itu. Kaset dari Hydratype itu. Nah, lalu gimana? Ya udahlah mengandalkan otot itu. Nah, ini ya problemnya, mengandalkan otot ini nggak tahu kalau misalnya ototnya gede, maka dia memukulnya lebih keras ya. Istilahnya kita itu flogging, manual flogging. Nah, setelah kebocoran itu biasa bukan hanya di oil and gas, di power plant dan dimanapun dilakukan investigasi. Ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Ahli-ahli dari Amerika, dari London, dari manapun di dunia akhirnya berkontribusi. Diskusi, berdebat, bertengkar, dan lain-lain. Nah, kemudian dilakukan brainstorming. Ya, ini hanya gambaran aja ya pada saat itu. Ini sebenarnya nyata. Ini gambaran aja bagaimana kita mencari penyebabnya. Habis 2 halaman untuk kita cari penyebabnya. Yang kira-kira tidak ada penyebabnya kita cross.
Nah, kemudian mengerucut kepada beberapa penyebab. Penyebab pertama yang sangat kritikal adalah oversight not adequate. Jadi pada saat pekerjaan itu dilakukan, harusnya PT Bukan Petrol sebagai klien dia akan melakukan oversight. Jadi mengawasi. Yang pertama immediate cause-nya bahwa karena ini routine activity, tidak ada yang mikir. Karena selama ini biasanya setelah penggantian aktuator tidak ada masalah. Kita lakukan pengetatan dengan hard retake sebelah atas, kemudian kita hammer, kita pukul pakai manual flogging, tidak ada masalah. Yang memang benar kan, pada saat hydrotest itu tidak ada masalah. Semua berjalan dengan lancar. Nah, sistem cause-nya apa? Ini yang dimaksud dengan incorrect behavior, not confront. Tidak ada yang protes. Semuanya setuju sistem seperti itu. Karena selama ini sukses. Jadi kalau di dalam sebuah manajemen sistem itu prosedur ataupun proses itu harus divalidasi dulu. Divalidasi itu dengan cara dilakukan uji coba di laboratorium atau dilakukan di tempat yang tidak berisiko ya, di prototype atau di model ya. Nah kemudian sistem cause-nya juga penyebab dari sistem yang bermasalah itu leadership or accountability. Management expectation of these campaigns are not clearly understood by site leadership. Jadi manajer juga salah. Padahal kan sebelum bekerja itu manajer melakukan review, kemudian dari langkah-langkah kerja dan lainnya, kalau seandainya manajer tidak setuju ya nggak jadi gitu. Tapi nggak, semuanya setuju. Nah, critical factor yang kedua, top machine not functioning properly, top output below expect value. Tidak ada satupun yang bisa menjawab pada saat itu. Kalau kamu melakukan pengetatan baut dengan hydraulic torque ini, bagaimana kamu yakin bahwa dia sudah diketatkan, itu top range-nya itu adalah 1120 foot pound force. Jadi foot pound. Saya nggak tahu, mungkin kawan-kawan juga ada yang sampai menggunakan pengetatan sampai 1120 foot pound. Nah, maaf, jadi itu Pak ada yang Irman. jawab. Oh, ya. Sudah habis. Kita maksimalkan 5 menit lagi ya, Pak. Oh, bisa. Ini paling 2 lagi ya. Oke. Oke, Jadi, baik, Pak. Terima kasih. Ya. No preventive maintenance program dan tidak ada yang melihat itu bahwa itu tidak divalidasi ya. Kemudian preparation of tool juga begitu. Nah, kemudian testing of equipment not perform. Tidak ada dilakukan testing. Penyebabnya hanya 3 aja. Penyebab yang lain adalah lack of accessibility of bottom treated, seperti yang saya katakan tadi. Yang sebelah bawah itu nggak bisa dimasukkan kaset dari hydraulic torque itu. Jadi di sini ada kesalahan desain. Pada saat Christmas tree itu didesain, tidak terpikir bahwa akan ada maintenance dan tidak bisa kita masukkan hydraulic torque di situ. Kita tanya pada saat itu, nah di pabrik seperti apa? Nah di pabrik kan itu posisinya, itu Christmas tree itu dibaringkan. Nah kemudian aktuator itu ditaruh dari atas. Jadi bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan. Nah dalam hal ini use a wrong tool ya. Karena manual flogging itu tidak tahu kalau orangnya ototnya kecil, dia akan kecil torque-nya. Kalau misalnya orangnya berotot, seperti Arnold Schwarzenegger, mungkin itu ketat ya. Nah, di sini sistem cause-nya technical analysis for risk not effective, no work planning or risk assessment dilakukan, incorrect behavior reinforced. Nah, itu yang menjadi penyebab ketiga. Bagaimana sebenarnya mereka setelah setelah peristiwa ini, kita harus melakukan pengetatan. Panjang cerita diantaranya karena menutup dan mengetatkan baut yang tadi dianggap kurang ketat itu mungkin tidak segampang itu. Akhirnya didesainlah ini modified manual torque range supaya kita bisa mencapai di bawah itu dan kemudian dikalibrasi. Nah itu pada saat kita harus mengetatkan sementara baut itu sebelum nanti akhirnya kita ganti lagi. Nah kemudian setelah itu kita beli
apa namanya calibration yang portable. Jadi walaupun di lapangan kita bisa melakukan tes terhadap hydraulic tank itu. Kita investasi di situ. Nah itu saja presentasi saya pada malam hari ini. Sebenarnya ini adalah ujung daripada cerita flange management. Nah sekarang kita balik ke belakang seperti konsep teknologi pada awal kita belajar atau kuliah, jalan mundur. Kalau kita mau membangun tiang listrik dari sini ke Cikampek, maka kita harus jalan mundur dari Cikampek ke Jakarta. Itu. Kalau ada pertanyaan, nanti ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bisa jelas dan saya standby dulu. Silakan dilanjut kepada Pak Teddy.